Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Arif Hinianto. Kali ini kita akan mempelajari tools improvement, yaitu flowchart. Tujuan dari training tools improvement. Yang pertama, peserta mengenal salah satu training tools improvement, yaitu flowchart. Yang kedua, peserta mampu membuat flowchart. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan setiap fungsi dari flowchart. Dan yang terakhir, peserta mampu mengaplikasikan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan yang terdapat simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan berhubungan. Contohnya seperti di bawah ini. Flowchart diagram jadwal makan siang. Saat jadwal makan siang, ditanyakan lapar. Jika tidak, maka menunggu 30 menit lagi dan ditanyakan kembali. Jika sudah lapar, maka ditanyakan lagi, membeli makanan. Jika iya, maka membeli makanan dan outputnya kenyang. Apabila tidak, maka membuat makanan sendiri dan outputnya juga kenyang. Seperti itu. Simbol flowchart. Simbol flowchart yang sering digunakan hanyalah processing, decision, and flow direction. Yang mana flow direction simbol yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Ada lagi terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir dari suatu kegiatan. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menghubungkan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Ada lagi processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Dan yang terakhir, simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenisnya peralatan. Bagaimana sih cara membuat flowchart? Yang pertama, kita harus menetapkan suatu proses dari start sampai stop. Yang kedua, kita menuliskan step by step dari proses tersebut. Yang ketiga, kita menggambarkan simbol flowchart berdasarkan dari Yang ketiga, kita menggambarkan simbol flowchart berdasarkan dari start, step by step proses, sampai stop. Dan yang terakhir, mereview bersama tim hasil flowchart kita. Manfaat dari flowchart ini yaitu kita dapat memetakan proses existing dan membandingkannya dengan suatu standar yang baik. Ini juga digunakan untuk memetakan aktivitas mana saja yang berpeluang dapat kita kurangi. Di sini saya akan mencontohkan menggambarkan flowchart. Aplikasi yang saya gunakan adalah Microsoft Visio. Sebelum saya membuka drawingnya, yang pertama kita harus menetapkan suatu proses dan step by step-nya. Di sini saya mengambil proses yaitu pintu buka tutup otomatis berdasarkan suhu tubuh. Karena tahun ini semakin banyaknya kasus COVID-19, maka untuk mencegah dalam menyebarnya COVID-19, salah satunya dengan proses ini. Langsung saja kita buka basic flowchart. Untuk mengawali suatu proses, maka simbol yang digunakan adalah start. Dan di sini kita tulis start. Dari proses start, itu nanti pada alat tersebut akan membaca suhu tubuh. Proses pembacaan suhu tubuh itu menggunakan simbol kotak. Tinggal kita geret sini. Oke.
Dan di sini kita tulis baca suhu tubuh. Untuk menghubungkan antara start ke baca suhu tubuh, kita bisa menggunakan konektor ini. Sehingga setelah proses start akan langsung membaca suhu tubuh. Bisa dilihat. Setelah membaca suhu tubuh, maka akan diproses keputusannya menggunakan simbol decision. Di sini kita akan membandingkan parameter dari suhu tubuh tersebut. Karena suhu tubuh dari manusia itu tidak lebih dari 38 derajat, maka jika lebih dari 38 derajat itu bisa dikatakan kategori demam. Kita tulis di sini suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Oke. Dan kita hubungkan dari baca suhu tubuh ke suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Oke. Dari decision ini akan memproses jika suhu tubuh itu ternyata lebih, maka untuk aksinya adalah pintu akan tertutup. Pintu akan tertutup. Sini konektor kita sambungkan ke pintu tertutup. Di sini kita langsung berikan teks. Langsung di sini kita kasih keterangan lebih. Nah, untuk suhu yang kurang dari 38 derajat, maka pintu akan terbuka. Kita kasih konektor ke sini. Oke, dan kita kasih teks kurang. Oke. Dan ini di kotak ini kita kasih tulisan pintu terbuka. Oke. Sini, oke. Nah, dari proses pintu tertutup dan pintu terbuka itu bisa diulangi lagi, sehingga kita akan menghubungkan konektor dari pintu tertutup kembali ke baca suhu tubuh, dan dari pintu terbuka juga kita hubungkan ke baca suhu tubuh kembali, sehingga pada alat ini nanti ketika alat ini sudah membaca dan pintu terbuka, maka dia akan membaca lagi suhu tubuh apabila ada orang yang akan mau masuk ke rumah tersebut. Terus untuk mengakhiri proses tersebut, kita menggunakan yang simbolnya sama dengan start. Cuman untuk kalimat yang ada di start ini kita ubah ke stop. Dan kita hubungkan dari pintu tertutup ke stop dan pintu terbuka ke stop. Oke, ini merupakan sistem dari pintu otomatis untuk terbuka atau tertutup berdasarkan suhu tubuh, sehingga bisa diterapkan di rumah atau di supermarket atau di perusahaan, sehingga untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 bisa teratasi. Oke, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.